Hey guys, gue Benny Saputra dari One Motor Shop, and this is it, Ducati V4R 2020. Wow, it's a really remarkable bike. It is. It's another episode dari YouTube channelnya kita. Kali ini motor ini yang akan kita bahas, Ducati V4R milik salah satu One Three Squad. Motor ini sudah selesai pada tahap upgrade tahap pertama karena beberapa barang yang kita planningin belum sampai ke Indonesia. Jadi gua nggak sabar untuk mereview motor ini di YouTube karena it's really going personal. This bike amazed me so much. Sebenarnya motor ini pertama kali gue lihat waktu di EICMA tahun 2019. Saya udah lihat motor ini dan jujur saja waktu itu saya tidak tersima. Jujur aja saya tidak tersima dengan sebuah motor karena gimmick, baik itu harga yang mahal ataupun embel-embel fitur yang banyak dan memusingkan. Tapi saat Anda menemukan motor dengan karakter, dengan performance yang benar-benar unik and holistic, di situ baru menurut saya sangat spesial. Motor ini tidak begitu spesial buat saya hingga akhirnya pada beberapa hari lalu motor ini datang. Sebelum kita lakukan ubahan, saya melakukan test drive. It's only 1 minute test drive, but it's shocking. It was a shocking moment. Saya menemukan bahwa motor ini begitu, I don't know if there's any word can describe, but I think I found a new love on Superbike. Ini motor entah bagaimana, ini kayak bukan Ducati, tapi bukan motor Jepang. Dia full dengan banyak elektronik, tapi saya tidak merasa diintimidasi dengan elektronik dan tidak semacam diatur oleh elektronik di belakang layar. The way it deliver the power, the way it deliver the swing, nimble. Wow, ini motor wow. Saya pernah tes Ducati V4S 2019, tapi jujur saja waktu itu saya pun tidak terkesima. Tapi entah kenapa V4R ini memberikan sesuatu yang sangat berbeda. Langsung nggak bisa tidur, beberapa hari saya Google, saya search lebih dalam tentang apa ini dan bedanya V4R. Motor ini, Ducati V4R ini sebenarnya pertama kali keluar 2019, namun 2020 memang ada perubahan. Motor V4 base, V4S itu 1100 cc. Tapi V4R ini itu 1000 cc. Kalian bisa cek di website Ducatinya. Lalu apa aja yang berbeda? Ya selain penampilan tangki, lalu untuk compare 2019 fairingnya berbeda, tapi untuk 2020 V4S dan V4R fairingnya sama, wingnya sama. Yang berbeda adalah all-in-nya juga sama, brake-nya sama. Yang berbeda lebih ke chassis and engine. I want this bike so bad. Jadi motor ini milik punya customer kita, teman kita, sahabat kita. Kita nggak bisa sebut pemiliknya siapa, tapi dia memang high passionate on motorsport, terutama superbike. Koleksinya begitu banyak dan man, no offense ya, tapi mungkin kalian bisa punya uang banyak, kalian bisa beli apapun, bisa beli apa aja, tapi kalau kalian nggak punya passion sama taste, belum tentu punya koleksi semacam teman saya satu ini. The way he modify the bike, upgrade the bike, dia juga dalamin itu. Dia tahu apa yang dia inginkan, dia tahu pengen sejauh mana, upgrade-nya apa aja, dia tahu hal itu. Dan koleksinya, ya cocok lah ya sama saya ya. Semuanya benar-benar enjoyable, semua motornya benar-benar memberikan kenikmatan duniawi kali ya. Selama hidup, mungkin kalau kalian punya banyak rezeki, bisa menikmati hidup seperti dia, itu saya rasa adalah top banget. In terms of the quality of life you can get. So, yeah, I'm so envy with him. But anyway, I'm lucky enough because all his bike juga selalu dibawa ke One Three, kita modified, dan saya kedapetan icip-icip sedikit. It's a blessing. It's a blessing. Tapi nggak menutup kemungkinan saya harus punya Ducati V4 seperti ini. At least kalau nggak V4R, V4S 2020 deh. That's my wish.
So enough talking about my sentimental point of view. Sekarang kita bahas modifikasi apa aja yang udah ditanam di motor ini, apa aja yang akan berlanjut tapi partnya belum datang. Sehingga makanya video ini akan jadi part 1 and part 2. Kita bahas apa aja, fungsinya apa, dan kira-kira sensasi yang diberikan apa aja. Jadi Ducati V4R ini sebenarnya udah lama datang ke Indonesia, cuma berapa lama waktu itu butuh waktu proses untuk mau dibikin on the road. Jadi proses samsat lah ya. Dan akhirnya beberapa hari lalu dibawa ke One Trip Motor Shop. Dan sebenarnya project ini juga udah di planning jauh-jauh sekali sama sohib kita. Dia udah planning dan udah order barangnya dari cukup lama. Barang-barang apa aja? Mainly yang memang sudah dipersiapkan buat motor ini adalah full body carbon gloss dari Ilmberger, Germany. Tapi ya seperti yang kalian lihat, bodinya belum nyampe semua. Ada beberapa yang masih dalam proses pembuatan di Germany. Ya, jadi modifikasi motor ini juga sudah di planning dari jauh-jauh hari. Mainly, apa aja yang udah disiapkan dari jauh? Shock breaker depan, Öhlins FGR 300 akan dipasang di motor ini. Tapi unitnya sebenarnya kemarin udah datang, cuma dipasang dulu di motor dia yang lainnya, sehingga pesanan yang berikutnya akan datang, nanti baru akan dipasang di motor ini. Sebenarnya udah datang, cuma dipakai dulu di motor dia yang lainnya, kemarin Kawasaki ZX-10R dia, sehingga unit akan datang ini yang nanti akan dipasang di sini. Cuma barangnya belum datang. Öhlins FGR 300 akan dipasang, lalu full carbon bodyworks dari Ilmberger, Germany. Sebagian udah datang, sebagian belum. Makanya nanti di part 2 akan kita bikin videonya kalau semuanya udah benar-benar datang. Tema stripping juga nanti akan diaplikasi di motor ini. Ubahan lainnya yang udah datang, disc brake Brembo Super Sport full floating 330 mili, lalu velg Rotobox Bullet dari Slovenia. Ini juga udah jauh-jauh hari dari sejak velg ini launching langsung kita pesan untuk motor ini. Lalu knalpot Akrapovic juga sudah dia siapkan, knalpot Akrapovic full system, dan full step dari Lightech Racing. Begitu V4R keluar, full step Lightech R versionnya ini langsung dipesan. Jadi mainly-nya ubahannya di situ. Tapi ya kalau kalian lihat detailnya lebih banyak dari itu dan kita akan bahas. Pertama kita bahas yakni velg. Velgnya sebelumnya memang pakai bawaan V4R itu sudah pakai Marchesini Alloy Forge. Itu ringan, looks cool, but it's not good enough for him. Jadi velg yang standar dipensiunkan lalu diganti dengan ini nih, yang diinden udah dari lama dan memang sudah di One Trip berbulan-bulan. Velg Rotobox Bullet Carbon Gloss udah terpasang. Memang sengaja nggak dipilih dengan customize motif atau macam-macam warna karena dirasa udah cukup, nanti mengikuti dengan full body carbon jadi cukup. Perbedaannya apa? Ganti velg yang sudah Marchesini Alloy Forge diganti dengan Rotobox Bullet ini. Satu alasan dia adalah memang dia pengen full carbonize di motor ini. Full carbon everything. Lalu kedua, karena velg Rotobox Bullet ini jauh lebih ringan daripada Marchesini Alloy Forge yang sebelumnya dipakai OEM-nya. Itu udah dipensiunkan, langsung pakai Rotobox Bullet. Lalu kita beralih ke body. Body yang standar tadinya full merah, hanya tankinya yang silver. Rencana kita adalah full semuanya diganti dengan carbon bodywork dan kali ini dia minta glossy. Jadi glossy finish. Kita pesan dari Ilmberger sudah beberapa lama waktu lalu. Namun dia kirimnya parsial. Jadi sudah 2 tahap pengiriman, tapi ya kita masih nunggu tahap terakhir beberapa item lagi. Seperti kalian lihat, front fairing, front nose itu udah diganti, yang dari tadinya merah udah diganti jadi carbon gloss. Kita masih expect akan datang front fender bawaan dari V4R itu carbonnya matte. Sedangkan doi pengen motor ini semuanya nanti carbon gloss. Jadi fender depan juga akan diganti, yang sekarang matte akan disimpan diganti yang gloss. Dan side fairing kanan kiri nanti akan diganti dengan carbon fairing, carbon gloss. Modelnya emang V4R, tapi itu belum jadi karena bentuknya ya, saya lihat sih itu complicated, besar, lekuknya banyak. Mereka masih dalam tahap proses. Jadi fairing kanan kiri masih menunggu. Lalu ini tutup tangki bagian atas ini, sambungan fairing kanan kiri ini juga masih menunggu. Tapi beberapa elemen seperti di dalam-dalam sini, panel dash kanan kiri, housing kunci itu sudah diganti dengan Ilmberger karena udah sampai duluan. Lalu kalian lihat di sini bagian sini, chassisnya sudah di cover dengan karbon dari Ilmberger juga. Dari tadinya bare metal warna hitam di powder coat, sekarang jadi carbon. Lalu undercowl alias belly pan di motor ini juga udah pakai racing version belly pan one piece dari Ilmberger.
Jadi kalau standarnya itu belly pan-nya 2 piece, kanan sama kiri. Yang ini adalah belly pan racing, di mana itu 1 piece, jadi kanan kiri gabung jadi 1 sehingga sampai bawah. Tapi di bawah tetap ada lubang buat supaya nanti air keluar. Saat race, lubang tersebut harus ditutup. Itu adalah salah satu peraturan di balapan supaya ya kalau sampai ada oli rembes atau netes ya tidak bertercecer di sirkuit. Untuk bagian belakang juga udah dipersiapkan inverter carbon full, tapi ternyata di tengah jalan doi mau upgrade lebih lagi, di mana akhirnya ini pakai karbon dari Full Six yang monocoque. Jadi kalau tadinya di sini ada subframe, bahannya alloy, I think it's alloy cast, ada body panelnya. Kalau yang ini enggak. Yang itu semua dipensiunkan, diganti dengan full carbon yang udah kita timbang. Kalau kemarin kita timbang dengan subframe dan body-bodinya, itu beratnya 4 kilo. Lalu digantikan dengan ini, full carbon monocoque, subframe hingga full ke belakang. Ini one piece, ini beratnya hanya 1 kilo lebih dikit. Enteng banget, tapi kuat karena bahan yang bukan main-main dan konstruksinya. Saya sempat worry ketika pertama kali melihat item ini, karena ini ya posisi duduk kan di sini, dia bebannya kan nanti ke subframe. I'm afraid gak kuat hingga patah. Tapi ternyata saya menemukan hal yang unik di Ducati V4. Tangkinya itu bentuknya tidak hanya tangki di sini, tapi ternyata tangkinya itu lanjut hingga ke bawah seat. Sehingga ternyata saat Anda duduk di motor ini, sebenarnya Anda bukan duduk pada subframe, tapi Anda duduk pada kepanjangan dari tangki. That is so smart. That is so smart. Kalian bisa lihat dari bawah sini, ini masih ke expose di bawah sini, itu ada bagian dari tangki yang memanjang sampai ke belakang. So, actually, saat Anda duduk di sini, Anda duduk tuh satu kesatuan tangki. Nah, bahas tentang itu, saya rasa chassis ini merupakan pengembangan yang sangat fenomenal ya. Dalam arti, kalau kita tahu dari 1199 Panigale, kita tahu bahwa ya mereka mulai tidak menggunakan chassis. Semuanya bolt-on ke engine. Itu wow juga, tapi ya maybe they start on some point and end up on this point. Saya merasa bahwa kali ini chassisnya berasanya lentur banget, enak banget. Beda sama yang 1199. Kalau boleh dibilang sebenarnya mesin masih menjadi bagian dari chassis. Tangki duduk di situ, kita duduk di tangki. Jadi saya merasa ini ada 3 bagian utama. Mesin itu sendiri, lalu tangki ini yang punya peran besar. Subframe menurut saya jadi hal yang pelengkap. Lalu ini, dia punya frame kecil sedikit di depan untuk komstir depan. Tapi bentuknya panjang sampai ke samping sini. Dia tidak mengikat hanya ke depan, tapi juga sampai ke samping engine. I think, ya ini mereka punya perhitungan, mereka punya development, dan itu sangat-sangat baik. Keren banget, dan enak banget. Itu masalahnya. Jadi menurut saya motor ini chassisnya dari 3 komponen utama tersebut. Frame yang depan ini, mesin, dan tangki. Well, motor ini bahkan nih ya, seatnya aja sangat spesial. Dari bentuk, bahan busanya, dan pelapis joknya, ini udah sangat spesial, dan ini bahan yang sama yang kalau kita ngerasain di seat racing profesional, keluaran body racing seperti yang kayak kemarin carbon in di R1M. Ini bahannya sama, ngepleknya sama, empuknya cukup, tapi nggak keras, tapi berasanya firm. Dalam arti, ya since this bike kan memang buat track use ya, jadi supporting banget dari bentuk, bahan, busa alias foamnya, itu juga emang kayaknya emang V4R buat track gitu loh. Mantap, enak banget. Sorry ya, jelasinnya agak patah-patah karena susah kalau kita ngebahas sesuatu pakai perasaan kayak begini nih. Aduh. Oke, apalagi yang kita upgrade? Di area kokpit sebenarnya nggak terlalu banyak karena
kita masih menunggu shock depan. Jadi saat nanti kita mau assembly shock depan, baru kita akan bisa measure ulang segitiga, stang, dan lain-lain. Untuk saat ini segitiga masih pakai standar, stang juga masih pakai standar, master rem dan kopling juga masih standar, hanya tabung rem diganti dengan Lightech, lalu grip diganti juga dengan Ariete. Ariete ini adalah Ariete Aries versi super soft, karena menurut saya ini genrenya racing, so gripnya juga harus yang memang peruntukannya demikian. Ini adalah grip super soft dari Ariete yang memang biasa digunakan di balapan. Warnanya memang abu-abu muda. Lalu saya lupa sebut, wing ini juga, ini kan sekarang carbon matte. Kita udah persiapkan juga dari Ilmberger wing dengan carbon gloss supaya nanti hasilnya semua. Lalu di sini ada ornamen kecil, cover head. Itu ada tutup karbonnya juga, tadinya plastik hitam biasa diganti dengan karbon dari Ilmberger. Lalu cover swing armnya juga dikasih cover dari Ilmberger supaya ada elemen karbonnya. Cuma yang belum datang nih, Hagernya sekarang masih seperti ini, masih plastik, tapi soon kalau udah datang kita akan replace dengan karbon dari Ilmberger, carbon gloss. Karena motor ini akan jadi pajangan untuk sementara dan penggunaan track. Jadi motor ini tidak disematkan spion. Nah, ini diganti dengan mirror blanking dari Rizoma, warnanya aluminium CNC silver. Jadi supaya rapi. Lalu kalian lihat di sini juga, ini sebenarnya panelnya juga tadinya plastik hitam, sudah diganti dengan Ilmberger carbon, sudah diganti. Panel penutup speedometer. Radiator masih menggunakan yang standar karena dirasa sudah cukup. Cuma nanti kita akan pasangin radiator guard dari RNG Racing UK berbahan aluminium mesh. Tahanan udara yang terblokir itu sangat kecil, tapi perlindungannya maksimal. Kita nggak mau sampai gara-gara batu kerikil merusak radiator, bocor, dan motornya jadi nggak bisa dipakai. Ya, jadi dipasangin radiator guard dari RNG, barangnya juga masih meluncur, namun coolant-nya udah ganti pakai engine ice. Supaya apa? Motor ini kan memang radiatornya udah sangat besar, namun untuk meningkatkan efektivitas pendinginan, lalu supaya suhu temperaturnya juga lebih rendah, makanya pakai coolant dari engine ice. The best coolant in the world, no doubt, no doubt. Saya udah pakai dimanapun, mobil, motor, dan hasilnya tidak pernah mengecewakan, bahkan sangat mengesankan, karena improvement operating temperaturnya benar-benar signifikan. Mobil-mobil juga udah cukup banyak ya, VW GTI, E63 AMG, CLS, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Nissan GT-R, itu banyak yang udah pakai dan a lot of improvement yang tidak bisa dideliver oleh coolant merek lain. Terkesan simple karena coolant, tapi kalian mesti sadar bahwa cairan coolant tersebut adalah pembawa kalor yang akan diserap di mesin dan juga dibuang di radiator. Jadi that carrier juga bukan hal yang sepele, dan itu sebenarnya memberikan efektivitas dalam pendinginan yang sangat besar. Oke. Oh ya, Ducati V4R ini koplingnya itu beda sama V4 dan V4S biasa. Kalau yang lain itu pakai wet clutch, kalau di motor ini koplingnya udah dry clutch. Nah, motor ini juga sedang di-order part-part dari CNC Racing. Ini baru aja kita order. Jadi nanti full dari depan ke belakang, banyak item yang akan kita ganti dengan part dari CNC Racing Italy. Salah satunya itu. Cover ini akan kita buka, diganti dengan yang terbuka, sehingga dry clutch-nya nanti suaranya terdengar. Itu suaranya keren banget. Oke, secara performance saya rasa 221 HP is more than enough. Dan mungkin banyak dari kalian yang belum tahu bahwa spring filter Italy adalah supplier dari Ducati. Ducati apa? Nah, salah satunya ini. Ducati V4 yang base itu pakai filter udara biasa. Tapi V4S, V4R, dan Superleggera itu dari bawaan pabriknya Ducati itu sudah pakai spring filter. Salah satunya motor ini. Dan kemarin kita buka, memang yes, motor ini sudah pakai spring filter tipe P08 dari bawaannya. Dan waktu kita pasang knalpot Akrapovic ini, di packaging dari knalpot Akrapovic tersebut, itu juga diberikan air filter performance untuk mendampingi exhaust competition ini. Dan filter udaranya barcode-nya Ducati, tapi adalah spring filter tipe P08. Jadi
kita udah nggak perlu pasangnya lagi karena basicnya motor ini juga sudah pakai sprint filter yang sama, tipe P08. Knalpotnya kalian udah dengar sendiri tadi suaranya kayak gimana. Jadi suaranya memang nggak lepas-lepas banget, tapi cukup. Nggak terlalu berisik, tapi nikmat. Full titanium by Akrapovic. Jadi motor ini sudah menggunakan suspensi dari Öhlins, depan belakang. Memang bukan Öhlins yang top of the line, tapi ya it's good enough. Depannya buat si pemilik kurang, akhirnya diganti dengan Öhlins FJR 300 yang nanti soon akan kita install. Steering damper juga udah dari Öhlins, manual, jadi semuanya manual. Kenapa bukan elektronik? Nah, ini dia nih. Bagi saya make sense, karena motor ini dibuild untuk track, dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya tetap lebih suka kalau itu tetap manual, mechanical. Karena kita benar-benar bisa lebih tajam untuk menyeting sampai yang kita mau karakternya. Bukan berarti mana yang lebih bagus elektronik atau ini. Mungkin selera ya masing-masing atau karakter masing-masing. Tapi ya, I'm happy with this. Karena tanpa elektronik pun juga jujur settingnya buat saya lebih mudah dan lebih cepat, lebih dapat, lebih plek ke yang sasaran kita. Karena kalau elektronik dia adaptif, tapi adaptasinya tidak sesuai yang kita inginkan, susah juga. Untuk windscreen ini memang bawaannya. V4S sudah pakai yang cembung seperti ini, dan saya rasa windscreen-nya nggak perlu kita ganti lagi karena udah on point banget. Ada beberapa ubahan lainnya yakni baut Proti. Jadi motor ini sudah full diganti dengan baut Proti. Bautnya sendiri, Proti itu apa? Itu adalah baut titanium yang memang barang high-end lah ya. Barangnya tidak murah, tapi seluruh motor ini hampir seluruhnya bautnya diganti dengan baut titanium tersebut. Tujuannya apa sih? Sebenarnya penggunaan baut titanium ini untuk mendapatkan pengurangan bobot. Dari baut standarnya yang merupakan iron, ada juga yang stainless steel, diganti jadi titanium, pasti ada weight savingnya. Walaupun nggak seberapa, tapi memang itu adalah salah satu langkah beberapa, kalau di racing ya, itu adalah langkah terakhir untuk pengurangan bobot yang dilakukan. Mahal, banyak, weight savingnya terkesan tidak banyak, tapi ya itu udah langkah terakhir untuk mengurangi bobot. Di bagian fairing, itu Protinya warnanya black. Jadi kayak black chrome gitu ya hasilnya. Tapi di bagian-bagian lain, baut Protinya digunakan warna yang biru. Sebenarnya bagi saya sendiri, ini ada semacam salah langkah, tapi udah terlanjur ada, ya sudahlah kita pakai. I prefer myself baut Protinya semuanya black. Bayangin nanti semuanya ini full carbon gloss, ada stripping memang sedikit, baut-bautnya diganti titanium, tapi I don't think biru yang mencuat di mana-mana ini akan menimbulkan kesan yang racing dan sporty elegan. Jadinya menurut saya agak sedikit rame, tapi ya udah kita pasang dulu. Maybe nanti kalau berubah pikiran mungkin diganti baut Protinya jadi black semua. Karena bagi saya kayaknya sih bagusan black ya. Tapi nggak tahu menurut kalian gimana dengan baut Proti yang udah dipasang di sini. Saya juga agak terkejut ya. Ini adalah master rem dan master kopling yang sama Anda temukan di Panigale yang lama, lalu ada di H2 dan beberapa motor lainnya. Brembo tapi OE class. Untuk yang kaliper depan itu juga Brembo, tapi bukan yang terbaik di kelasnya, tapi ya oke, cukup oke. Motor ini segitu canggihnya, ada sistem ABS, braking elektronik, dan braking feel alias braking delivery-nya itu enak sekali. Tidak kaku, tidak mentah, tapi juga tidak soft kayak elektronik yang terlalu mengganggu Anda saat lagi pakai rem ini. Kalau boleh dibilang ini adalah motor paling sempurna brake system bawaan. Tapi balik lagi, ownernya juga tidak puas dengan apa yang ada. Jadi master remnya ini akan nanti diganti dengan Brembo GP. Barangnya sudah ada, tinggal kita pasang. Tapi kita lagi menunggu nanti sekalian instalasi dari fork dan lain-lain karena banyak ada perubahan yang harus dilakukan di sini. Karena layout dari setang di Panigale ini itu throttle housing di depan sini juga besar sekali, lalu ada saklar di sini. Sehingga kalau dipakai di posisi yang sama, ini masalahnya master rem Brembo GP tersebut tidak bisa digunakan karena terlalu dekat. Sehingga kita harus merubah layout. Oleh karena itu ya nanti tanggung saat ganti fork, mungkin kita akan ganti stang
Dan itulah saatnya kita akan masang Brembo GP-nya. Untuk koplingnya, untuk sementara nanti akan tetap pakai standar. Kaliper depan juga, yang ini udah bagus, tapi akan di-upgrade lagi. Nanti kalipernya apa, kalian tunggu. Karena FJR 300 pakai yang 108 mili, nanti kalipernya juga pakai 108 mili pitch-nya, tapi spesial. Nanti kalian lihat di part 2. Tapi kalau untuk kaliper belakang, sekarang udah langsung diganti menggunakan Brembo P2 34 CNC billet, menggantikan standarnya yang merupakan masih forged cast. Tutup oli sudah menggunakan Lightech berbahan ergal, dan ini nanti kalau mungkin dipakai di trek, ini udah siap untuk dipakai seling baja. Tabung rem menggunakan Lightech depan dan belakang, selangnya udah diganti. Dari tadinya pakai rubber hose karet, sekarang diganti dengan selang dari Ariete Italia, di mana ini adalah selang yang kita order khusus, berbahan khusus untuk minyak rem. Sangat safe, tidak akan bocor, berkeringat, dan aman, tapi batasnya adalah penggunaan sampai minyak rem .4 saja. Warnanya translucent blue. Jadi ini udah selang yang memang diperuntukkan untuk minyak rem. Bagi orang lain, mungkin footstep diganti adalah lebih ke arah aksesoris atau upgrade head-on. What you call lah. Tapi menurut saya, footstep ini diganti ketika Anda memang demanding untuk mendapatkan ergonomi alias posisi tubuh yang lebih ideal ketika Anda mau mengendarai motor ini. Saya sempat tes footstep standarnya, menurut saya not bad, tapi masih kurang suportif untuk saya. Saya tinggi badan 180, tapi berasanya masih kurang pede posisinya. Dengan penggunaan sekarang footstep dari Lightech ini, posisinya berubah, tapi jauh lebih enak. Buat ngegrip tangkinya lebih enak, buat ngambil manuver, sikap posisi badan untuk manuver juga lebih enak. Footstep ini adalah footstep dari Lightech Racing Type R, di mana Type R ini adalah tipe tertinggi dari footstep Lightech Racing. Bahannya memang base-nya semua adalah aluminium T7 ergal, tapi sudah dilengkapi dengan semua baut-baut yang ada di sini itu adalah baut titanium. Lalu untuk bagian pijakan rem dan pijakan ganti gigi sudah foldable, dan footstep-nya juga foldable. Well, memang Type R disiapkan dengan foldable, tapi tetap bagi saya, ketika motor ini akan nanti dikendarai di track, saya akan tetap prefer bahwa footstep ini pakai yang fix. Lalu footstep ini juga cirinya adalah ini nih, heel plate-nya logonya R dan berbahan karbon. Ini yang berbeda dari footstep Lightech versi biasa dan footstep versi R. Motornya tadi dari pedok belakang. Kalau motor monoarm pakai pedok monoarm itu tidak boleh motornya dinaiki karena konstruksinya tidak dibuat untuk seperti itu, bisa jatuh. Sehingga pedok belakangnya gue copot, gue pasangin wheel clamp. Sekarang gue akan kasih unjuk kalian posisi ergonomi yang gue suka, yang gue maksud. Oke? Nah, ini dia. Untuk setang karakter Superbike, angle-nya pasti tangannya dibuka melebar. Melebar yang saya maksud adalah tangan, di mana tangan yang Anda buka ini sudutnya pas terhadap sudut pergelangan tangan, dan posisinya juga sedikit di luar dari shoulder. Ini pas banget, tankinya juga gripnya enak banget, jaraknya enak banget, even kalau di straight pun juga roomnya banyak, dan tangan ngejepitnya juga pas. Well, entah bagaimana, inilah kenapa saya suka motor ini. Ergonominya perfect banget, posisi stang, tempat duduk, kaki, dan posisi keseluruhan badan saya terhadap porsi di motor. Wow. Footstep-nya jauh lebih suportif daripada standarnya. Dan yang terpenting dari ganti footstep adalah braking di kaki, ganti gigi di kanan kiri, semuanya masih precise, ease, dan nyaman. Karena banyak sekali di luar sana produk aftermarket footstep, tapi ketika udah Anda ganti, keren, looks good, ganti giginya nggak enak, susah, jaraknya terlalu jauh, brake-nya juga sama, feel-nya jadi berantakan. Kalau ini nggak, still brake feeling, delivering, brake feelingnya sama kayak ori, tapi giginya malah lebih apa ya? Lebih firm, bukan lebih keras ya, tapi lebih tepat, pas, langsung precise gitu ya. Gimana ya sebutnya? Tapi itulah
footstep Lighttech saya sukanya itu, terutama di bagian ganti gigi. Itu enak. Oke. Kalau Anda lihat motornya seperti ini, saya akan flip dan apa yang Anda bisa lihat dari sisi sebelahnya. Nah, motornya udah saya flip. Ini the beauty of the bike dari sisi lainnya. Gue tanpa ngomong, kalian nikmatin juga pasti kalian menikmati sih. Tapi mungkin masih kurang ya, karena masih ada body standarnya, tapi still udah keren banget ya. Oke, pedok yang dipakai kita saat ini adalah pedok monoarm dari LV8 Italy. Jadi this pedok kita adalah dealernya untuk di Indonesia. Italian pedok stand, Italian bike. Ban masih menggunakan ban dari bawaan standar Pirelli Diablo Super Corsa, karena sebenarnya kita mau ganti, cuma size-nya juga cukup unik. Ini adalah ban 200/60 R17. Baru denger kan? Kalau dulu kan biasanya 200/55. Ini 200/60. That's why kalian lihat bahwa bannya itu benar-benar thick. Tapi dari belakang benar-benar rounded. Saya rasa kita kalau ngelihat size ban juga nggak bisa cuma melihat angka ya. Karena sometimes teknologi sudah begitu maju sehingga algoritma dari ply dan juga wire, algoritma benang besinya itu juga sekarang udah jauh berbeda, sehingga bentuknya juga pasti sekarang ban itu tuh nggak hanya dari size tapi bentukan shapingnya itu bisa beda-beda. Oke, ini agar yang tadi saya bicarain masih plastik, nanti diganti dengan karbon dari Inverger. Ini adalah cover swing arm dari Inverger. Rantai standarnya udah dipensiunin, diganti dengan EK Chain 3D. Ini adalah rantai tertinggi kelasnya, EK Chain, warnanya memang black gold. Lalu untuk saat ini baut mur sprocketnya menggunakan Proti berwarna blue titanium. Cuma kita udah orderin nanti ini full nanti CNC racing, warna kombinasi black and red, termasuk juga axle nutnya. All linsnya bawaan standar, footstep Lighttech Racing R, cover gear depan menggunakan cover dari karbon Inverger. Ini belly pan. Exhaustnya Akapovic, frame cover single monocoque subframe belakang, dan area depan. Brake yang seperti tadi saya bilang bahwa nanti akan diimprove dengan master brake pump dari Brembo GP, kaliper diganti juga, dan disc brake sudah kita pasang. Brembo Super Sport full floating 330 mili. Kurang lebih begitu tahap modifikasi pertama dari Ducati V4R ini. Memang masih belum banyak yang dilakukan. Tapi ya itu, balik lagi yang tadi saya bilang, saya nggak sabar menunjukkan ke kalian Ducati V4R ini, bukan karena modifikasinya sih. Jujur saja, video ini bukan karena modifikasinya, saya ingin cepet-cepet ada video ini, tapi saya pengen cepet-cepet bilang pada dunia bahwa ini motor luar biasa banget. This is my dream bike. Oke. Begitu aja mungkin video tahap pertama dari Ducati V4R ini. Akan kita tindak lanjuti lagi ketika part-part sisanya akan datang, kita modifikasi lagi, dan barulah di situ kita akan bahas benar-benar semua modifikasi yang kita sematkan di Ducati V4 ini. Thank you for watching. Jangan lupa klik like and subscribe kalau kalian memang suka video ini. Dan kalian subscribe supaya kalian senantiasa dapat notifikasi kalau kita ada video terbaru di YouTube channel One Tree. Saya Benny Saputra, mohon undur diri. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Thank you so much. Bye-bye.